Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua? Ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan geber kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Longsor susulan yang terjadi di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo, timbulkan kepanikan warga dan relawan. Enam teroris yang kabur berhasil dilumpuhkan oleh polisi telah diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Ratusan zombie berkeliaran dan menyerang ribuan pelari yang ada di Ciputra Waterpark, Surabaya. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik serta inspiratif lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Kulo Nini Taliana dan inilah Nejatim selengkapnya. Akibat longsor susulan yang terjadi di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo, tim SAR hentikan proses evakuasi. Detik-detik terjadinya longsor susulan di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo sempat rekam kamera warga dan relawan. Longsor terjadi di 4 zona pencarian. Akibatnya proses pencarian korban yang hilang dihentikan sementara. Seperti inilah detik-detik terjadinya longsor susulan. Peristiwa ini terjadi sesaat sebelum jam istirahat siang usai melakukan pencarian para korban. Peristiwa ini membuat warga dan relawan panik. 4 zona pencarian korban kini kembali tertutup material longsor. Akibatnya, pencarian 24 jenazah korban terpaksa dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Masifnya aliran longsor berupa lumpur dan air diakibatkan tak kuatnya tebing menahan debit air dari 3 sungai. Longsor susulan terjadi di sektor A hingga D, Desa Banaran, Ponorogo. Akibatnya 2 rumah roboh dan beberapa alat evakuasi tertimbun material longsor. Minggu sore, seperti inilah kondisi Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, pasca terjadinya longsor susulan. Jalan desa yang telah dibersihkan dari material longsor kembali tertimbun tanah.
Longsor juga mengakibatkan 2 rumah roboh, 1 ekskavator, 1 mobil relawan, serta 1 mobil unit K9 tertimbun tanah. Sedangkan sejumlah motor warga yang tertimbun, sebagian telah dievakuasi. Tanah longsor itu kita kira-kira ketebalan ada 12 meter itu bergerak dari atas sana menuju ke bawah, menyapu semua yang di bawah termasuk ekskavator. Terus? Tapi alhamdulillah orang-orangnya itu sigap semua meninggalkan alat-alat berat itu. Minggu siang terjadi longsor susulan di Desa Banaran, Pulung, Ponorogo. Petugas SAR langsung menyelamatkan diri saat pergerakan tanah melanda sektor A, B, C, dan D. Longsor dipicu menumpuknya material longsor berupa lumpur dan air yang berasal dari 3 sungai. Demi keamanan warga, seluruh akses desa ditutup dan warga dievakuasi secepatnya. Ya, sebelumnya tim SAR Longsor Ponorogo temukan 1 jenazah korban berjenis kelamin pria dan belum diketahui identitas korban, namun diduga merupakan salah satu pemanen jahe. Atas dulur. Minggu pagi, 1 jenazah korban longsor Ponorogo dibawa ke posko Posmortem Bidoges Polda Jawa Timur di RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Jenazah pria tersebut ditemukan di lokasi zona A Minggu pagi. Identitas korban belum diketahui, namun diduga merupakan salah satu dari 8 warga yang sedang memanen jahe. Nah, sekarang dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo. Masih belum ada petunjuk dari tim DVI, masih dalam proses identifikasi. Nanti kalau sudah selesai, pasti akan disampaikan. 8 hari pasca longsor, total sudah ada 4 jenazah korban ditemukan. Hingga kini 24 korban lainnya masih hilang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Trauma healing bagi anak-anak korban longsor di Kabupaten Ponorogo hingga saat ini terus diupayakan oleh sejumlah pihak. Lewat sekolah gembira, anak-anak diajak bermain serta diberi edukasi singkat untuk menjaga kelestarian alam. Inilah keseharian Intan, bocah 10 tahun di sekolah gembira. Sekolah khusus yang dibentuk di tengah pengungsian untuk obati trauma anak-anak korban longsor Banaran, Ponorogo, 1 April lalu. Harinya diisi dengan belajar dan bermain bersama puluhan anak bernasib sama. Meski tampak tegar, kesedihannya belum bisa ditukar keriangan. Sesekali, ia teringat sosok sang ibu, 1 dari 28 warga hilang akibat longsor. Seorang adiknya juga turut menjadi korban. Intan dan sang ayah kini hanya bisa menunggu relokasi yang dilakukan pemerintah untuk bisa mendapat tempat tinggal yang baru. Bermain bola. Senang. Di rumah. Sebanyak 18 kepala keluarga atau sekitar 60 warga ada di pengungsian ini. Semua terdiri dari lansia hingga anak-anak. Sekolah gembira dibentuk sejak evakuasi dimulai pasca longsor. Sedikitnya ada 15 relawan pendamping terlibat. Tujuannya satu, membantu anak-anak melewati traumanya. Melalui permainan ringan, mereka sejenak diajak lupakan tragedi yang menimpanya. Anak-anak diberikan pendampingan ekstra selama di pengungsian, termasuk edukasi menjaga hutan. Tujuannya agar mereka peka dengan kerusakan alam. Karena mereka sudah tragedinya seperti ini ya, jadi pelan-pelan saya kasih masukan. Intinya, Dek, kamu harus cinta alam, harus cinta lingkungan, nanti biar nggak kejadian kayak gitu. Harapannya anak-anak ini kelak bisa menjadi pelestari hutan untuk mencegah bencana longsor kembali terjadi di Desa Banaran ini. Muhammad Solihin, Agung Setiawan melaporkan untuk NET.
Petugas BPBD Kota Batu memeriksa alat pendeteksi curah hujan dan longsor di kaki Gunung Arjuna. Pengujian dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi longsor di wilayah pemukiman warga. BPBD bersama tim dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menguji alat pendeteksi tanah longsor di Dusun Lemah Putih, Desa Sumber Berantas, Kota Batu. Guna optimalkan fungsi alat ini akan terkoneksi pada aplikasi berbasis Android agar warga lebih waspada sebelum longsor terjadi. Untuk sementara ini kita menyempurnakan alat ini, kita masih bekerja sama untuk dibuat berbasis online. Kalau misalnya ada apa-apa, jadi seperti kayak apa itu namanya, istilahnya iklan. Jadi nanti secara langsung masuk ke HP Android itu, Mas. Berada di kondisi geografis yang curam, antisipasi terjadinya bencana longsor menjadi penting agar tak sampai timbulkan korban. Untuk Kota Batu sendiri, dari data BPBD-nya itu potensinya cukup banyak. Ada, kalau tidak salah, ada 15 titik longsor. Nah, salah satu yang diberikan karena baru ada satu bantuan dari pusat diletakkan di sini karena memang urgensinya cukup tinggi. Masyarakatnya banyak, rumah-rumah yang perlu diamankan itu banyak. Selama ini, warga patokan pada intensitas curah hujan. Kewaspadaan ditingkatkan jika terjadi hujan lebat dalam jangka waktu yang lama. Adanya alat ini sangat membantu dalam proses adanya bencana alam, terutama curah hujannya. Kenapa, Mas? Ya, kalau hujan lebat, alat ini bisa bunyi untuk menandai bahwa curah hujan sangat lebat sekali. Maka masyarakat bisa waspada dengan adanya hujan lebat. Early Warning System merupakan hibah dari BNPB Pusat untuk daerah rawan longsor. Tersebar di 4 wilayah, alat ini berfungsi untuk mengukur gerak tanah serta memberi informasi adanya retakan tanah. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Minggu pagi, banjir yang merendam 2 desa di Kabupaten Jember lumpuhkan aktivitas warga. Kondisi terparah akibatkan 1 dusun kini terisolir lantaran jalan desa terputus banjir. Minggu pagi, puluhan rumah warga di Desa Lojejer dan Desa Ampel, Wuluhan, Kabupaten Jember masih tergenang banjir. Genangan air yang mencapai 30 cm membuat aktivitas warga terganggu. Sering. Ini dari mana sih Pak luapannya sungai? Dari ya air hujan itu, dari atas. Karena hujan langsung yang di belakang ini, itu kan tidak bisa ngalir, tersumbat. Dampak banjir terparah dialami oleh warga Dusun Sebanen. Jalan penghubung yang menjadi akses satu-satunya terputus oleh banjir. Akibatnya, 16 kepala keluarga tak bisa beraktivitas. Iya, langganan banjir. Kalau banjir ini sampai berapa lama? 2 hari 2 malam. Di sini? Iya. Ketinggian air? Ya, ada hampir 1 meter? Iya, 1 meter, bisa lebih. Berapa rumah yang terendam? Ya, semua di sini 15 lah. Banjir yang rutin terjadi di kawasan ini diakibatkan oleh luapan Sungai Sapu Gunung Watangan. Saat hujan datang, sejumlah perangkat desa disiagakan untuk pantau ketinggian air. Kita nanti akan mengupayakan langkah-langkah upaya bagaimana untuk mengurangi dampak dari banjir ini, terutama nanti kita akan mengadakan kerja bakti juga, Pak. Kita akan membersihkan saluran-saluran air ya, karena tadi kita melihat banyak saluran-saluran air yang tidak berfungsi ya. Tercatat, 40 rumah masih tergenang banjir. Dusun Sebanen, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan ini memang kerap menjadi langganan banjir. Karena di sini selain datarannya rendah, kawasan ini mendekati laut, hanya berjarak 5 km dari permukaan laut, sehingga kerap menjadi tumpuan dari air. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.
6 teroris kabur yang berhasil dilumpuhkan oleh polisi telah diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Sesaat lagi, tetap di Net Jatim. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Sama dong ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Ya, tim identifikasi Polri masih menunggu data pembanding dari keluarga 6 jenazah terduga teroris. Polda Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk menelusuri keluarga terduga teroris. Berdasarkan data primer dan data sekunder, Minggu pagi proses identifikasi 6 jenazah terduga teroris telah selesai. Namun identitas ke-6 jenazah belum dirilis karena tim identifikasi masih menunggu data pembanding dari pihak keluarga. Data sekunder dan data primer sudah kita bisa buatkan semacam analisis untuk kita jadikan bahan dalam rangka identifikasi forensik, doktoral forensik yang kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini. Oleh karena itu memang kita sudah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah untuk menghadirkan keluarganya untuk kita sampaikan supaya data pembanding ini secepatnya. Kini Polda Jatim berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk penelusuran dan pemanggilan keluarga ke-6 terduga teroris tersebut. 6 jenazah terduga teroris hingga Minggu pagi ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Yuda Wardana melaporkan untuk Net. Pasca aksi baku tembak antara 6 terduga teroris dan polisi di Kabupaten Tuban, sejumlah warga merasa trauma. Meski demikian, lokasi baku tembak ini kini menjadi tontonan warga. Minggu pagi, garis polisi masih terpasang di lokasi baku tembak antara 6 terduga teroris dengan polisi di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Meski situasi sudah kondusif, sejumlah warga mengaku masih trauma. Ya, kemarin itu ketepatan ya, saya punya sawah itu ada di sini, Pak. Jadi sempat panik, Pak. Soalnya kan ya gimana mendadak, Pak. Lalu tempatnya sawah ini langsung diserbu, ada 6 orang sampai 7 orang sembunyi di sini. Tadi sempat kejar-kejaran baku tembak.
Lalu ya alhamdulillah bisa tertangkap semua, Pak. Lokasi kejadian kini menjadi tontonan warga. Beberapa sisa bekas tembakan masih terlihat di lokasi. Warga bahkan menemukan sejumlah selongsong peluru. Sementara pos Satlantas Polres Tuban di Jalan Raya Tuban Semarang yang menjadi sasaran penembakan oleh terduga teroris kini nampak sepi. Tidak terlihat adanya anggota polisi yang berjaga. Serangan terhadap polisi di Jalan Raya Beji, Tuban, Jawa Timur terjadi Sabtu sore. Aparat tembak mati 6 terduga teroris, mereka diyakini merupakan anggota jaringan Ansarut Daulah atau JAD. Dari lokasi polisi amankan sejumlah senjata api rakitan, senjata tajam hingga buku panduan jihad. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Diduga terlibat jaringan ISIS, seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dibekuk Densus 88 di Bandara Juanda, Sidoarjo. Ia lantas dibawa menuju Mabes Polri untuk jalani pemeriksaan lanjutan. Tim Densus Anti Teror menangkap pria berinisial MNU di Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo. Ia ditangkap karena diduga terlibat jaringan ISIS. Menjabat sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS, Muhammad Nadir Umar ditangkap usai tiba dari Kuala Lumpur. Ia diperiksa terkait keterlibatannya dengan 2 terduga teroris yang dibekuk di Lamongan dan Tuban Jumat lalu. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh publik, kepada seluruh masyarakat agar bersabar karena pemeriksaan masih berlangsung karena baru kemarin sore. Nah, ini perlu pembuktian lebih dalam lagi untuk kita lakukan itu. Tapi beberapa media sudah memuat itu dan saya membenarkan bahwa memang ada salah satu warga yang khususnya dari daerah Jawa Timur yang diambil sehubungan dengan jaringan ISIS ya. Pasca penangkapan Nadir Umar oleh tim Densus 88 anti teror, kediaman anggota DPRD Pasuruan ini nampak sepi. Ketua DPRD Pasuruan menyatakan kepergian Muhammad Nadir Umar ke luar negeri tanpa izin. Minggu siang, kediaman Muhammad Nadir Umar, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan di Kelurahan Kersian, Kota Bangil tidak terlihat aktivitas penghuni. Kondisi ini terjadi pasca Nadir diamankan anggota Densus 88 anti teror saat tiba di Bandara Juanda Sabtu siang. Sementara itu, Ketua DPRD Pasuruan dan koleganya mengaku kaget dengan penangkapan anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Kepergiannya ke luar negeri pun tanpa surat dinas atau izin khusus. Nah, BAW itu kan masih ada beberapa ketentuan ya, tidak sejauh itulah, kita lihat dulu nanti. Yang jelas kan beliau dari luar negeri dan belum ada konfirmasi ke kita, karena ke luar negeri itu kalau anggota dewan kan harus izin Menteri Dalam Negeri ya. Terus soal kedinasan gimana Pak? Tidak ada izin. Nadir terpilih sebagai wakil rakyat pada pemilihan legislatif 2014. Hingga saat ini Nadir masih diperiksa oleh tim Densus 88 anti teror. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Sabtu kemarin, Densus 88 kembali meringkus 6 terduga teroris di Kabupaten Tuban. Kejadian ini hanya berselang sehari usai penangkapan 3 terduga teroris di Kabupaten Lamongan. Pengamat terorisme yang juga mantan kombatan Ali Fauzi meyakini bahwa 2 kejadian tersebut saling terkait. Terkait dilepasnya 1 terduga teroris karena kurangnya bukti, Ali justru mengapresiasi keputusan polisi. Menurutnya, penangkapan yang dipaksakan justru bisa berefek negatif. Dugaan kuat saya 6 orang yang kemudian mau masuk ke wilayah Lamongan, tapi kemudian keburu-buru membuat action di Kecamatan Jenuh. Menurut saya ini sebuah kelompok yang disiapkan yang berfungsi sebagai covering party. Mungkin juga pasukan ini tidak disiapkan untuk action. Dugaan kuat saya, pasukan ini disiapkan untuk mengamankan senjata-senjata yang masih ada. Longsor susulan yang terjadi di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo menimbun 2 rumah dan peralatan evakuasi. Dan Pindah Channel informasinya akan hadir sesaat lagi.
cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencintai. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi! In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda, bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you, dude? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET. Longsor susulan yang terjadi di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo menimbun 2 rumah dan peralatan evakuasi. Masifnya terjangan longsor susulan timbulkan kepanikan warga dan relawan. Apalagi mereka tengah mengoperasikan alat berat saat longsor susulan terjadi. Kepanikan terjadi saat longsor susulan kembali melanda Desa Banaran di Kabupaten Ponorogo. Apalagi ada relawan yang tengah mengoperasikan alat berat saat dilakukan proses pencarian korban. Warga pun lari berusaha menyelamatkan diri. Longsor susulan ini menimbun 1 alat berat, 2 mobil, 4 sepeda motor,
serta 2 rumah warga. Pembukaan ladang jahe dituding menjadi penyebab terjadinya longsor. Meski demikian, warga menampik telah rusak tanaman konservasi pinus untuk dialihfungsikan menjadi ladang jahe. Jalan terjal inilah yang harus dihadapi tim evakuasi menuju lokasi longsor. Dari tempat saya berdiri saat ini, perjalanan masih akan dimulai dengan jarak 3 km menuju ke titik longsor di Desa Banaran, Ponorogo. Dan jalannya sempit, hanya bisa dilalui dengan 1 jalur kendaraan roda 4 saja. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sulitnya mengakses jalur ini. Hari ke-6 pasca longsor, jalan ini satu-satunya penghubung ke titik mahkota longsor. Dari lokasi ini bisa tergambarkan betapa dahsyatnya terjangan longsor 1 April lalu. Dari kajian dan pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan 70% dari areal perbukitan di belakang saya ini sudah didominasi oleh ladang jahe. Inilah yang menyebabkan longsor terjadi. Di belakang sana bisa dilihat itu merupakan mahkota longsor dan material sudah menimbun sedikitnya 35 rumah warga sejauh 1,5 km. Peralihan fungsi lahan dari hutan menjadi ladang jahe dan minimnya pohon keras sebagai penahan air tanah diduga akibatkan tebing labil dan mudah longsor. Warga sebenarnya telah mendapat peringatan akan bahaya longsor jauh hari sebelum bencana. Pihak BPBD setempat sempat serukan mengungsi. Namun terdorong hasil kebun jahe yang menggiurkan, warga abaikan faktor keselamatan. 1 bulan yang lalu itu sudah ada retaan itu ya masih retak. Setelah itu terus dia itu turun gitu retaknya itu. Turunnya itu ambles lah, katakan ambles. Itu menurun sampai 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, bahkan sampai 1 meter. Warga membantah telah rusak tanaman konservasi yang santer menjadi dugaan sejumlah pihak. Saya rasa nggak benar itu. Ya kalau saya sendiri juga menanam itu, tapi alhamdulillah ya tanah saya tidak kena itu. Yang sebelah utaranya itu saya juga punya tanah di situ. Juga saya tanami mahuni, jati juga ada, itu pokok durian itu ya juga ada. Menjaga alam tetap lestari adalah upaya bijak yang tidak bisa ditawar kompromi. Rehabilitasi hutan sangat dibutuhkan di kawasan Gunung Gede, Ponorogo saat ini. Muhammad Solihin, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET. Sebuah posko pijat gratis dibuka untuk relawan pencari korban longsor Ponorogo. Hal ini untuk menaikkan kembali kondisi fisik relawan setelah sepekan lebih pencarian. Minggu pagi sebuah posko pijat gratis dibuka di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Posko ini melayani para relawan tim SAR yang sudah mulai kelelahan setelah 8 hari pencarian korban. Meski fasilitas yang sederhana, para relawan mengaku sangat terbantu dengan fasilitas pijat gratis ini. Sangat membantu sekali, Mas. Intinya dengan adanya posko ini untuk kami relawan-relawan yang di sini sangat membantu. Khususnya bagi yang ini relawan sangat membantu sekali untuk pemulihan tenaga. Relawan pijat gratis sengaja membuka layanan karena melihat para anggota tim SAR yang sudah kelelahan. Ini sudah posisinya pijat urat atau pijat capek atau ada yang bekam, itu kita bawa ke sini untuk membantu menghilangkan capek-capek yang dialami oleh para relawan ini. Posko pijat gratis ini pun akan mengikuti titik ramai anggota tim SAR bekerja. Fasilitas ini rencananya akan terus dibuka hingga proses pencarian dihentikan. Hingga saat ini masih ada 25 korban tertimbun longsor yang belum ditemukan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.
Terpergok selundupkan bibit lobster, seorang perempuan ditangkap petugas keamanan Bandara Juanda di Sidoarjo. Saat diperiksa, pelaku mengaku disuruh temannya yang ia kenal lewat jejaring sosial Facebook. Seorang perempuan asal Bandung bernama Linda ditangkap petugas pengamanan Bandara Juanda. Saat melewati pemeriksaan petugas, ia kedapatan menyelundupkan ribuan bibit lobster dari Surabaya menuju Batam, Kepulauan Riau. Dari dalam koper ditemukan 7.200 bibit lobster jenis pasir dan mutiara. Bibit lobster disimpan dalam kain serabut basah yang bercampur pakaian. Ia mengaku disuruh temannya yang ia kenal dari jejaring sosial Facebook. Baby lobster ini akan dilepas liarkan dan kita berharap ke depan juga ada langkah-langkah yang lebih baik terhadap bibit ini. Baby lobster ini seyogyanya bisa kita budidayakan dan perlu dipelajari bagaimana mekanisme para pengusaha yang berada seperti di Vietnam dalam mengembangkan atau membudidayakan baby lobster ini. Pengungkapan penyelundupan bibit lobster di Bandara Juanda ini adalah yang kedua kalinya di bulan April. Sebelumnya, petugas juga mengamankan seorang pria yang membawa ribuan bibit lobster senilai 800 juta rupiah yang hendak dibawa ke Batam. Masih dari Sidoarjo, ratusan ribu warga Nahdien memadati Stadion Gelora Delta Sidoarjo gelar Istighosah Kubro. Kegiatan ini juga sekaligus meneguhkan sikap warga NU untuk menjaga keselamatan bangsa atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Istighosah Kubro yang digelar di Stadion Gelora Delta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini diikuti ratusan ribu warga Nahdien dari berbagai daerah di Jawa Timur. Istighosah dihadiri para kiai dan sejumlah tokoh politik, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur hingga Ketua DPR Setia Novanto. Selain digelar dalam rangka memperingati Harlah NU ke-94 tahun, kegiatan bertema mengetuk pintu langit menggapai Nurullah ini juga untuk mendoakan keselamatan bangsa Indonesia. Lewat istighosah, warga NU juga mengetuk para pemimpin bangsa agar menjauhkan diri dari korupsi dan bekerja sesuai amanat rakyat. Warga Nahdlatul Ulama sekali lagi meneguhkan komitmennya terhadap keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut NU, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Seluruh tribun dan lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini penuh sehingga sebagian umat terpaksa ikut berdoa di luar stadion. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Ratusan zombie berkeliaran dan menyerang ribuan pelari yang ada di Ciputra Waterpark, Surabaya. Jangan beranjak, tetap di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga.
Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? The bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan geber kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, seger olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Ratusan zombie berkeliaran dan menyerang ribuan pelari yang ada di Ciputra Waterpark, Surabaya. Gelaran seru Zombie Run yang digelar alumni Universitas Ciputra dan komunitas Airan ini diikuti oleh ribuan peserta. Suasana mencekam dengan banyaknya zombie berkeliaran membuat para peserta Zombie Run yang digelar di area parkir Ciputra Waterpark, Surabaya langsung berhamburan. Ratusan zombie yang lepas langsung mengejar para pelari yang tengah berlomba menuju garis finish. Tiap peserta diberi 4 pita yang punya nilai masing-masing. Pita inilah yang berusaha direbut agar peserta kehilangan nilai. Tak cuma itu, sejumlah rintangan harus dilalui peserta. Diikuti 2.300 peserta, kegiatan ini baru pertama kali digelar di Surabaya. Sensasi kejaran zombie menjadikan ajang ini berbeda dari biasanya. Lari ini lebih seru, lebih menantang soalnya ada yang ngejar kita. Biasanya kan nggak ada. Keren, supaya diadakan lagi ke depannya dan zombinya lebih banyak lagi. Pengalamannya seru banget, senang dan deg-degan yang pasti. Karena biasanya kan lari biasa aja udah capek. Ini jauh lebih capek lagi karena dikejar-kejar zombie itu. Takut, kaget. Zombinya keren banget. Zombie sering-sering aja ada ini, terus medalinya juga keren. Ya kalau bisa lebih sering aja itu aja sih. Digelar oleh alumnus Universitas Ciputra dan komunitas Airan, 100 zombie dijadikan halang rintang agar peserta gagal masuk finish. Karena memang tema-tema zombie ini belum pernah diusung di Surabaya, jadi kami ingin membawa sesuatu yang baru. Dan memang trennya sedang zombie, kita lihat dari film-film banyak marak banget.
Bagi pelari tercepat, uang tunai sebesar 5 juta layak diraih. Selain itu, sejumlah acara yang digelar makin memeriahkan ajang yang digelar kali ini. Sony Misdananto, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Wah, kreatif sekali ya. Ini membuat orang yang tadinya malas untuk berolahraga jadi semakin semangat karena acaranya juga seru. Kreatif sekali ini orang Surabaya, tapi ternyata tidak hanya orang Surabaya yang kreatif. Warga Banyuwangi juga. Salah satunya yaitu mengkreasikan vas dari handuk bekas. Berikut informasinya. Tampil unik dan tak biasa, sesuai dengan bahan pembuatannya. Ya, vas-vas tanaman ini dibuat dari material spesial, handuk bekas. Adalah Aris Hadi, warga Kebalenan, Banyuwangi yang menggagasnya. Ia terinspirasi pakai handuk bekas karena melihat material ini banyak terbuang begitu saja setelah tak lagi digunakan. Proses pembuatannya sederhana saja. Intinya mencetak handuk dengan adonan semen dan menjemurnya. Teknik pengerjaan vas merupakan hasil uji cobanya sendiri. Inspirasi tadi membuat kegiatan handuk bekas kita jadikan vas bunga. Nah, ini merubah pola ketergantungan sumbangan ataupun bantuan, karena pada produk itu sendiri pada waktu kita jual hasilnya sebagian kita belikan buku untuk anak-anak yang ada di Taman Baca yang menjadi salah satu kegiatan dari Rumah Inspirasi. Vas daur ulang mendapat respon positif. Penuhi pesanan, Aris libatkan warga sekitar untuk produksi. Warga pun menyambut baik peluang ini. Biasanya kan anduk-anduk bekas itu untuk kalau bisa punya nilai jual yang lebih, kenapa nggak dimanfaatkan? Ini kan ada ide menarik, vas bunga. Lebih baik dikembangkan lagi jadi nilai jual yang lebih maksimal, bisa untuk untuk masyarakatnya, memanfaatkan masyarakat, anak-anak juga bisa belajar. Rencananya warga akan kembangkan kerajinan vas dari bahan bekas lainnya. Vas dan pot tanaman handuk bekas dijual seharga mulai Rp30.000 per buah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya apakah hingga saat ini Anda masih bermain layang-layang? Meski berkurang, mainan tradisional layang-layang ini masih diminati. Bertahan 20 tahun, produsen layang-layang di Pasuruan pasarkan produknya ke beberapa wilayah di tanah air. Murah dan mudah dibuat. Inilah layang-layang. Kerajinan ini digeluti mayoritas warga di Desa Sekar Putih, Kabupaten Pasuruan. Berjuluk Kampung Layang-Layang, para ibu dan remaja bekerja sebagai pembuat layang-layang. Dalam sehari, 8.000 lembar logo dicetak. 300 hingga 400.000 layang-layang diproduksi di kampung ini. Layang-layang dijual dengan harga Rp20 hingga Rp350. Dalam 15 hari, 40.000 buah layang-layang dijual ke berbagai kota. Ya, orang perempuan. Kalau untuk membantu suami. Terus kalau nggak ngerjain layang-layang? Ya kalau nggak layang-layang ya ke sawah. Sawah ya? Iya. Ini sudah berjalan berapa lama? Kira-kira 20 tahun lebih. Kalau satu desanya lebih berapa orang? Ya kurang lebih 500 orang. Ketergantungan anak pada permainan telepon pintar berimbas pada tak adanya anak yang bermain layang-layang. Akibatnya, pendapatan warga di kampung ini terus menurun. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Lestarikan permainan tradisional, warga sebuah desa di Kabupaten Sumeneb gelar lomba tradisional Linggiling. Meskipun awalnya ini permainan anak ya, namun pesertanya justru banyak orang dewasa.
Inilah lingkiling, sebuah permainan tradisional Madura yang masih bertahan hingga saat ini. Di tengah pesatnya permainan modern, warga desa Manding Lauk di Sumeneb, Jawa Timur tetap rutin menggelar permainan tradisional ini. Lingkiling adalah roda besi berdiameter 15 cm yang diikat pada sebuah rangka rotan. Karet pentil menghubungkan rangka dengan roda sekaligus sebagai sumber kekuatan untuk melaju. Agar tampil lebih cepat dibanding peserta lainnya, para peserta umumnya mengolah lagi pentil karet yang mereka beli di toko. Nah, dikasih bahan lagi nih, diolah lagi kan. Kalau dari toko itu belum sempurna itu pentilnya. Berawal dari mainan anak-anak, lingkiling kini dilombakan secara rutin dengan peserta kebanyakan dewasa. Saya mulai kecil sudah main lingkiling. Yang hobinya saya mulai dulu. Dan kakek saya dulu juga main giling-giling. Trofi disediakan bagi para pemenang. Rencananya, lomba antar desa akan diadakan rutin untuk menjalin silaturahmi, juga melestarikan permainan tradisional. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Olahan kuliner ceker ayam khas Trenggalek mampu membuat penikmatnya kegerahan dan ketagihan. Jangan beranjak, tetap di Netjar. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Almarhum ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia, pilihlah. Kalau Jepang punya hutan bambu Sagano, Surabaya juga punya hutan bambu Keputih. Tak cuma hutan bambu, di lokasi ini pengunjung juga bisa kunjungi Taman Sakura. Ariel Syahril punya videonya untuk Anda. Surabaya merupakan kota metropolitan yang ada di Jawa Timur yang terkenal dengan kotanya yang hijau dan asri. Kota Surabaya kini gencar melakukan berbagai perbaikan terhadap hutan dan taman kota. Salah satunya seperti yang bisa Anda lihat, di sini saya sedang berada di taman kota, yakni Hutan Bambu Surabaya. Yap, seperti inilah wujud hutan bambunya Surabaya, hutan bambu Keputih. Tidak kalah cantik dengan hutan bambu Sagano Jepang, kan? Siapa sangka kalau sebelumnya ini adalah tempat pembuangan akhir sampah. Namun kini menjelma jadi lokasi wisata yang unik dan instagramable. Cantik jadi latar berfoto. Puas menjelajah hutan bambu, ada Taman Harmoni yang tidak boleh dilewatkan. Fasilitasnya lengkap, hamparan bunga aneka warnanya pun indah manjakan mata. Rencananya pemerintah akan menanam pohon sakura di taman ini.
Itu sebabnya Taman Harmoni populer pula dengan sebutan Taman Sakura. Hutan bambu dan Taman Harmoni bisa diakses siapapun tanpa dipungut biaya alias gratis. Selanjutnya yuk kita bahas kuliner. Bagi Anda penggemar olahan ceker ayam, Anda harus coba menu yang satu ini. Namanya ceker gobyos yang bisa bikin kepedasan. Citizen jurnalis Aga Septian merekomendasikan kuliner ini untuk Anda. Bagi penggila ceker ayam, rasanya wajib cobain olahan yang satu ini. Nyeker gobyos. Terletak di Desa Sukorejo, Trenggalek, Jawa Timur, rasa penasaranmu akan ceker ayam terpuaskan di sini. Gobyos dalam bahasa Jawa artinya gerah. Menu yang ada di sini dijamin bikin kamu kegerahan karena pedesnya yang gak kenal ampun. Ada ceker gobyos, usu dan jeroan ati setan, bakso bledos, dan ceker bakar setan yang harganya hanya 10.000 saja. Rasanya enak, bumbunya terasa, terus pedasnya juga terasa. Menurut Mbak, harganya gimana di sini? Harganya terjangkau bagi pelajar maupun bagi masyarakat. Di warung ini tak kurang 15 kg ceker ayam dijual setiap harinya. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Informasi tadi akhirnya menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur.